Bab 4. Di dalam kota pesisir Ania, sudah lama berlalu, Alayan Zong akhirnya menahan kesedihannya dan berdiri. Ia melepaskan barang-barang yang dibawanya dari punggungnya, demi kemudahan bergerak. Sebelum turun gunung, ia telah mencari kulit jarak untuk dipilin menjadi tali. Ia mengikat erat-erat tumbuhan obat, seekor kelinci liar, serta seekor ayam hutan di punggungnya. Sementara keranjang bambu ia tinggalkan di gunung, meskipun ia telah memakan beberapa buah kering, namun perutnya masih terasa lapar. Gurunya telah tiada, kini ia harus mengatur sendiri makanannya. Ia menguliti kelinci liar, membuang tulangnya, lalu mencabut bulu ayam hutan dan mengambil dagingnya. Setelah itu, ia mengiris tipis daging tersebut dan mengasinkannya dengan garam. Ia menyalakan api dan meletakkan irisan daging ke dalam wajan, menianggangnya hingga menjadi daging kering. Ia mengambil sepotong, mengunyahnya perlahan, dan merasa rasanya cukup enak. Setelah itu, ia merebus air, lalu menikmati daging kering bersama buah kering sebagai makan malamnya. Setelah selesai makan, ia mulai mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Dari apa yang dilihatnya siang dan malam tadi, baik di dalam maupun di luar kota, ia dapat menyimpulkan bahwa kota ini telah menjadi kota mati. Kini, hanya dirinya sendiri yang tersisa di sini, bahkan jika ia ingin tetap tinggal, di kota ini tidak ada lagi persediaan makanan. Stok pangan dari pemerintah sudah habis sejak setengah bulan yang lalu tanpa makanan. Rakyat jelata mulai mencuri dan merampok, menyebabkan kota ini menjadi kacau balau. Wali kota pun sudah tertular penyakit dan meninggal. Beberapa anggota keluarganya juga mati satu persatu, sementara yang tersisa hidup dalam ketakutan setiap harinya. Para pejabat lainnya bahkan lebih panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bahkan tak mampu menyelamatkan diri sendiri, sehingga akhirnya memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Para prajurit penjaga kota pun tidak luput dari bencana ini. Dari 500 prajurit, hampir semuanya mati akibat wabah. Sisanya, yang berjumlah 100 orang lebih, telah melepas seragam mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Di bawah ancaman kelaparan dan ketakutan akan kematian, bukan hanya rakyat jelata yang melarikan diri, tetapi juga para pejabat dan para saudagar yang memilih untuk pergi meninggalkan kota ini. Jika saja gurunya tidak jatuh sakit setengah bulan yang lalu, mungkin ia sudah ikut melarikan diri bersama para pengungsi yang berhamburan ke segala arah. Namun, karena gurunya membutuhkan perawatan, ia tidak tega meninggalkan orang yang telah berjasa besar dalam hidupnya. Gurunya adalah seorang tabib ulung. Ia mampu menyembuhkan penyakit umum dengan mudah, bahkan gemar meneliti berbagai penyakit langka dan sulit. Untuk menghadapi wabah kali ini, gurunya telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya demi meracik obat. Banyak pasien yang sembuh setelah mengonsumsi ramuan yang diraciknya. Namun, tetap saja ada banyak orang yang tidak mampu mengalahkan penyakit ini dan akhirnya meregang nyawa. Akhirnya gurunya kelelahan dan jatuh sakit. Di kota kecil yang berpenduduk lebih dari 40.000 jiwa ini, hanya ada beberapa klinik. Ketika wabah mulai menyebar dan menginfeksi banyak orang, guru tetap tidak mampu menangani semua pasien meskipun ia bekerja tanpa henti. Siang dan malam, Alayan Zong bertugas mengumpulkan dan merebus ramuan obat, membantu gurunya merawat pasien. Namun, tak butuh waktu lama hingga seluruh persediaan obat di rumah mereka habis. Untuk mengatasinya, Alayan Zong pergi ke gunung setiap pagi untuk mencari tanaman obat dan kembali ke rumah saat malam hari untuk merebusnya. Meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin, namun mereka tetap kewalahan. Pekerjaan mereka seakan tak ada habisnya. Jumlah orang yang terinfeksi semakin meningkat, sementara banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan dan meninggal dunia. Akhirnya pemerintah mengirim puluhan tabib istana bersama persediaan besar tanaman obat, yang sempat meringankan beban gurunya dalam merawat pasien. Namun, seiring bertambahnya jumlah pasien yang terjangkit, beban yang ditanggung gurunya juga semakin berat hingga akhirnya ia tak sanggup menahannya lagi. Bahkan tabib istana yang dikirimkan pun mulai kelelahan. Beberapa dari mereka tertular penyakit, lalu menulari yang lain. Dalam waktu singkat, hampir semua tabib istana meninggal dunia, hanya menyisakan segelintir yang selamat dan melarikan diri dari kota. Tabib-tabib dari klinik lain pun mengalami nasib yang sama. Beberapa di antara mereka jatuh sakit dan meninggal, sementara yang masih hidup memilih melarikan diri. Dengan begitu, beban yang ditanggung gurunya semakin besar. Meskipun jumlah penduduk kota berkurang drastis, namun jumlah pasien yang datang setiap hari tidak berkurang. Melihat banyak orang yang tidak sempat mendapatkan pengobatan hingga meninggal di jalan, gurunya merasa sangat sedih dan terpukul, hingga akhirnya, tubuhnya tidak sanggup bertahan lagi. Ia jatuh sakit,
Terserang wabah yang telah ia lawan selama ini, beruntung, Alayan Zong sudah memahami ramuan obat yang diracik gurunya, dengan telaten merebus obat dan memberikannya kepada gurunya. Meskipun penyakit itu tidak bisa sembuh total, namun dalam beberapa hari terakhir kondisi gurunya sudah mulai membaik. Demamnya mereda, dan pernapasannya juga semakin stabil. Saat Alayan Zong merasa bahagia melihat gurunya mulai pulih, justru terjadi malapetaka lain. Begitu gurunya jatuh sakit, semakin banyak orang sehat yang melarikan diri dari kota. Sebagian pergi lebih awal, sebagian lagi terlambat. Toko-toko di seluruh kota tutup satu persatu. Bukan karena mereka tidak ingin berdagang, tetapi karena sudah tidak ada pelanggan lagi. Selain itu, yang lebih mengerikan adalah ketakutan mereka akan tertular penyakit. Toko peti mati di sebelah timur sempat mengalami masa kejayaan. Bisnisnya begitu ramai, dengan 3 hingga 5 pekerja yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Saat Alayan Zong dan gurunya sibuk mengobati pasien, mereka yang di toko peti mati sibuk membuat peti dan menguburkan orang-orang yang telah meninggal. Namun, di saat pemilik toko peti mati merasa bahwa bisnisnya semakin makmur dan keuntungannya terus mengalir, ia justru tertular wabah dan meninggal tak lama kemudian. Dengan terpaksa, istrinya meminta para pekerja untuk membuatkan satu peti mati sederhana sebagai peti terakhir untuk suaminya sebelum menguburkannya secara seadanya. Setelah membubarkan para pekerja, pemilik toko peti mati mengemas emas dan perhiasannya, lalu melarikan diri dari kota bersama salah satu pegawai pria yang bertubuh kekar dan gagah. Kemarin, ayah Ula Zitao, gadis yang 2 tahun lebih muda dari Alayan Zong, meninggal akibat wabah. Keluarganya tidak memiliki peti mati. Mayan Zong membantu Ula Zitao dan ibunya membungkus jasad sang ayah dengan tikar jerami, lalu mengantarkannya keluar kota untuk dimakamkan. Pagi ini, ketika Mayan Zong pergi mencari tanaman obat di pegunungan, ia bertemu Ula Zitao dan ibunya yang baru saja meninggalkan kota. Ula Zitao mengajaknya untuk ikut mengungsi bersama mereka, namun ia menolak dengan alasan harus tetap tinggal untuk merawat gurunya. Kini, Alayan Zong menjadi orang terakhir yang akan meninggalkan kota ini. Saat membereskan barang peninggalan gurunya, ia menemukan beberapa buku yang membuatnya semakin larut dalam kesedihan. Ternyata gurunya bukan hanya seorang tabib, tetapi juga seorang ahli bela diri. Buku-buku tentang teknik pedang, teknik tongkat, seni bela diri tangan kosong, serta ilmu pengobatan adalah hasil kumpulan ilmu yang telah dipelajari gurunya. Seumur hidup, meskipun Alayan Zong sudah hafal isi buku-buku itu di luar kepala, namun ia tetap tidak tega meninggalkannya dan memutuskan untuk membawa mereka pergi. La membungkus buku tersebut dengan kertas minyak agar terlindung dari air, lalu menyimpannya di antara lipatan pakaian. Setelah itu, ia mengemas daging kering dan buah-buahan kering untuk perbekalan di perjalanan. Ada satu benda lain yang sangat berharga bagi gurunya, satu set peralatan bedah yang selalu digunakan dalam operasi. Itu adalah barang kesayangan sang guru, dan Alayan Zong tidak tega meninggalkannya begitu saja. La juga mengambil sebilah pedang pendek sepanjang 1 jengkal. Sejak kecil, ia sangat menyukai pedang itu, tetapi karena terlalu tajam, gurunya tidak mengizinkannya menyentuhnya. Baru dalam 2 tahun terakhir, setelah ia cukup dewasa, gurunya memperbolehkannya menggunakannya untuk berlatih. Kini Alayan Zong mengikatkan pedang pendek itu ke pinggangnya sebagai senjata untuk melindungi diri. Apa yang gurunya tidak ketahui adalah bahwa Alayan Zong diam-diam pernah menempa 3 bilah pisau lempar di bengkel pandai besi. Pisau-pisau kecil itu adalah senjata favoritnya, dan sejak usia 10 tahun, ia telah menguasai teknik melemparnya dengan presisi tinggi. Pisau-pisau itu selalu ia simpan dalam kantong kulit di pinggangnya, tersembunyi di balik lipatan baju luar sehingga tidak terlihat dari luar. Barang bawaannya tidak boleh terlalu banyak, karena akan menghambat pergerakannya. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk tetap membawa tanaman obat yang baru saja ia kumpulkan. Meskipun sulit untuk ditemukan, ramuan ini mungkin akan sangat berguna di perjalanan nanti. Setelah semuanya siap, ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan tenang? Dalam pikirannya, ia terus mengingat setiap momen yang telah ia lalui bersama gurunya selama bertahun-tahun. Gurunya selalu memujinya sebagai anak yang cerdas, tetapi ia tidak terlalu menyukai belajar teori dan sastra. Minatnya selalu tertuju pada latihan bela diri dan penggunaan senjata. Meskipun ia memiliki pemahaman yang cukup dalam tentang ilmu pengobatan, namun ia tidak terlalu mendalaminya, karena setiap kali memiliki waktu luang, ia lebih memilih untuk berlatih di halaman rumah mereka, mengasah keterampilannya dalam bertarung. Guru tidak pernah memaksanya untuk belajar sesuatu yang tidak ia sukai. Melihat muridnya semakin mahir dalam seni bela diri, guru justru merasa bangga dan puas. Mereka berdua sering berlatih bersama,
tetapi pada akhirnya, guru menyadari bahwa keterampilan muridnya sudah jauh melampaui dirinya. Tidak ada lagi yang bisa diajarkan, selain satu hal penting, latihan bela diri harus disertai dengan ketenangan hati. Seni bela diri adalah jalan kebenaran, jalan kebaikan, jangan pernah menggunakannya untuk berbuat jahat, tetapi gunakanlah untuk menegakkan keadilan. Guru juga mengatakan bahwa ayahnya dahulu adalah seorang jenderal yang gagah berani. Kamu harus memiliki jiwa seorang jenderal seperti ayahmu, jangan sampai mencoreng namanya dengan tindakan yang memalukan. Kata-kata itu tertanam kuat dalam benaknya, meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan terhadap gurunya, namun ia tahu bahwa dirinya tidak bisa larut dalam perasaan itu selamanya, ia harus memaksa dirinya untuk tidur meskipun hanya sebentar, sebelum fajar menyingsing. Ia harus meninggalkan kota ini, sebelum para prajurit yang berjaga menemukannya dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bab 5. Alayan Zong terbangun sebelum fajar menyingsing. Kebiasaannya bangun pagi membuatnya bisa memperkirakan waktu meskipun tanpa alat penunjuk waktu. Setelah memakan beberapa potong daging kering dan buah kering, ia mengemas bawaannya, menyandang pedang pendek, lalu bersiap untuk berangkat di bawah cahaya lampu minyak. Ia menatap rumah sederhana tempat ia dan gurunya pernah tinggal dan mengobati pasien untuk terakhir kalinya. Aroma samar ramuan obat masih memenuhi ruangan, menjadi bukti bisu kehidupan yang telah mereka jalani bersama. Ia menutup pintu rumah dan gerbang halaman satu persatu, menguncinya dengan palang kayu agar tidak terbuka dengan mudah. Setelah itu, ia segera bergegas menuju gerbang timur kota. Langit masih gelap, tetapi ufuk timur sudah mulai memancarkan cahaya samar. Ia bisa melihat sekelilingnya dengan cukup jelas. Setibanya di atas tembok kota, ia menuju sudut timur laut. Dengan kedua tangannya, ia mencengkeram bagian atas tembok, lalu melompat ke sisi luar. Tubuhnya menggantung di udara sejenak sebelum ia menempelkan tangan dan kakinya pada dinding, lalu dengan cepat meluncur turun sepanjang sudut tembok hingga mencapai dasar. Di antara semak-semak di bawah tembok, bambu yang ia letakkan sebelumnya masih ada di sana. Ia segera mengangkat batang bambu tersebut dan meletakkannya melintang di atas parit pertahanan. Dengan gerakan lincah, ia melompat dan menjejak batang bambu, menggunakan teknik melangkahi daun teratai di atas air, yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, ia telah mencapai sisi seberang parit. Saat itu, para penjaga di gerbang kota masih berjaga, tetapi mereka sudah tidak sewaspada sebelumnya. 4 orang bersandar pada tombak panjang mereka, terkantuk-kantuk dalam kelelahan. Tidak satu pun dari mereka menyadari pergerakan Alayan Zong saat ia menyelinap keluar dari kota. Kini langit semakin terang, dan garis-garis pegunungan di kejauhan mulai tampak dengan jelas. Tanpa ragu, Alayan Zong menarik kembali batang bambu agar tidak meninggalkan jejak, lalu segera berlari menuju kaki gunung di timur, menghilang ke dalam bayang-bayang alam liar. Mungkin karena makan terlalu banyak tadi malam, seorang prajurit yang sedang buang hajat di semak-semak tiba-tiba melihat sesosok bayangan melintas cepat di antara rerumputan. Ia langsung berdiri dan berteriak, "Ada orang!" Teriakannya membangunkan para penjaga yang masih setengah sadar akibat kantuk. "Di mana?" Salah satu dari mereka bertanya. Belum sempat menyelesaikan urusannya, prajurit yang sedang buang hajat itu buru-buru menunjuk ke arah kaki gunung tanpa sempat menaikkan celananya. Di sana, 4 prajurit yang bersenjatakan tombak panjang melihat sosok yang berlari cepat ke depan. Tanpa pikir panjang, mereka segera mengejar sambil berteriak, "Berhenti!" Mayan Zong menoleh ke belakang. Melihat hanya 4 prajurit yang mengejarnya, ia tidak terlalu peduli dan tetap berlari dengan kecepatan penuh. Masih membawa batang bambu di tangannya, ia tiba di depan makam besar yang baru dibuat. Tanpa ragu, ia meletakkan batang bambu di tanah dan berlutut, lalu dengan penuh hormat, ia menundukkan kepala 3 kali di hadapan makam itu. Saat ia berdiri, ke-4 prajurit sudah tiba di dekatnya. Melihat Alayan Zong hanya mengenakan pakaian kain sederhana, mereka langsung menyimpulkan bahwa ia bukanlah pejabat atau orang terpandang. Salah satu dari mereka mengarahkan tombaknya dan berkata dengan suara tegas, "Jenderal telah memberi perintah. Siapapun yang masuk atau keluar kota tanpa izin akan dihukum mati." Selesai berbicara, keempatnya langsung maju dengan tombak terhunus, siap menusuk. Mayan Zong tidak berkata apa-apa. Dengan cepat, ia menginjak tanah dan menendang batang bambu ke tangannya. Ia menjepitnya di bawah ketiak kanan, lalu dengan satu gerakan halus dari tangan kirinya, ia mengayunkan batang bambu tersebut dengan teknik sapu bersih pasukan. Belum sempat tombak para prajurit mencapai tubuhnya, batang bambu itu sudah menghantam mereka dengan keras.
Keempat prajurit itu langsung terjatuh ke tanah, terjungkal dalam kondisi menyedihkan. Mereka meringkuk kesakitan, merintih sambil memegangi pinggang dan pantat mereka. Tidak ada yang mampu langsung berdiri. Mayan Zong melempar batang bambu ke tanah, lalu dengan suara tegas ia berkata, "Jangan coba-coba mengejarku lagi." Setelah itu, ia berbalik dan melangkah pergi dengan kepala tegak. Saat itu, matahari sudah sepenuhnya terbit. Para prajurit yang masih terguling di tanah akhirnya berhasil mengurangi rasa sakit mereka. Dengan susah payah, satu persatu mulai bangkit dengan tubuh oleng dan wajah meringis. Mereka hanya bisa menatap sosok Alayan Zong yang sudah hampir mencapai tepi sungai dengan napas tertahan. Prajurit yang sebelumnya berbicara dengan Alayan Zong tiba-tiba berkata, "Kita harus segera melapor pada wakil jenderal." Keempatnya pun langsung berlari terseok-seok kembali ke perkemahan. Dengan napas terengah-engah dan langkah yang goyah, di dalam perkemahan, wakil jenderal Mo Wuli yang sudah mengenakan baju zirahnya dengan rapi, baru saja keluar dari tenda dan sedang bertanya, mengapa para penjaga tidak berada di pos mereka. Melihat keempat prajurit kembali dengan kondisi berantakan, ia langsung mengernyit dan bertanya dengan suara dingin, "Mengapa kalian meninggalkan pos kalian tanpa izin?" "Ada seseorang keluar dari kota, kami mengejarnya," lapor seorang prajurit. "Oh, keluar dari kota, siapa orang itu?" Wakil jenderal sangat terkejut. "Apakah masih ada orang hidup di dalam kota?" Seorang pemuda berbaju hijau, membawa sebatang bambu panjang. Sepertinya ia melarikan diri dari dalam kota, berlari ke sebuah makam, memberi penghormatan, lalu bergerak menuju tepi sungai. Wakil jenderal semakin penasaran, segera memerintahkan 4 prajurit tetap berjaga di gerbang kota, sementara ia sendiri memimpin beberapa orang menuju makam baru itu dengan tergesa-gesa. Sesampainya di lokasi, ia melihat batang bambu sepanjang belasan meter tergeletak di tanah. Wakil jenderal bergumam, "Ini bukan orang yang lolos kemarin." Seorang prajurit bertanya, "Apakah kita harus mengejar dan membunuhnya?" Wakil jenderal berpikir sejenak, lalu berkata, "Dia berlari begitu cepat, 4 prajurit kita bahkan tak bisa menghentikannya. Ini pasti seorang ahli bela diri yang bertubuh kuat. Tidak perlu mengejar atau membunuhnya, biarkan dia pergi." Setelah berkata demikian, ia membalikkan kuda dan kembali ke perkemahan bersama anak buahnya. Sementara itu, Mayan Zong berjalan menyusuri tepi sungai menuju barat. La sengaja memilih keluar melalui gerbang timur agar bisa mengunjungi makam gurunya untuk terakhir kalinya. Tak disangka, ia justru ditemukan oleh para prajurit dan dikejar. Matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, sinarnya menyebar luas, membawa sedikit kehangatan. Angin laut yang asin bertiup, menerpa tanah tandus dan sepi. Burung camar terbang di langit sambil bersuara, menambah kesan sunyi di tempat yang sudah begitu sepi. Sungai kecil mengalir berkelok-kelok, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Menghadapi angin laut, melangkah di atas kerikil dan pasir kuning. Meskipun langkahnya teguh, hati Alayan Zong dipenuhi kesedihan. "Selamat tinggal, guru. Selamat tinggal, bentengku. Selamat tinggal, tempat yang telah membesarkanku." Kesedihan memenuhi hatinya, matanya terasa basah. Mungkin itu hanya butiran pasir halus yang terbawa angin laut, pikirnya. Ia mengusap matanya perlahan, lalu terus berjalan ke depan. Ia memilih berjalan ke barat karena di sana terdapat kota pegunungan Wekoki, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari benteng pesisir Ania. Jalur ke barat sebagian besar mengikuti garis pantai, dengan sedikit jalan pegunungan, sehingga relatif datar dan mudah dilalui. Di sepanjang pantai, terdapat desa-desa kecil. Meskipun hanya terdiri dari 3 hingga 5 rumah, namun setidaknya masih ada tanda-tanda kehidupan. Jika ia memilih menuju utara, selain jaraknya yang jauh hingga ke kota laut timur Akela, jalannya penuh dengan pegunungan terjal dan tidak rata. Di sana, sering muncul binatang buas yang bisa mengancam keselamatannya. Itulah sebabnya kebanyakan orang yang melarikan diri memilih berjalan ke arah barat. Hanya sedikit orang yang berani menuju ke utara. Mungkin karena Alayan Zong adalah orang terakhir yang meninggalkan kota. Ia berjalan di sepanjang tanggul sungai hampir seharian tanpa bertemu satu manusia pun. Saat lapar, ia mengambil segenggam buah kering dan beberapa potong daging kering. Saat haus, ia menadahkan tangan dan meminum air sungai. Sungai kecil ini berasal dari mata air di pegunungan sebelah barat, mengalir pelan dan terus-menerus. Airnya segar dan menyegarkan. Sesekali, beberapa ikan kecil tampak berenang di kejernihan air. Pemandangan ikan itu menarik perhatiannya. Karena selama ini ia sibuk naik gunung mencari obat, sudah lama ia tidak menangkap ikan. Alayan Zong mencari bambu tipis,
lalu menggunakan pedang pendeknya untuk menebang satu batang. Ia memotong ranting dan daun, kemudian meruncingkan salah satu ujungnya, membuatnya menjadi sebuah tombak bambu. Ia juga memotong beberapa ranting bambu menjadi tusukan kecil. Kembali ke tepi sungai, ia mencari batu yang datar dan berdiri di atasnya, menunggu dengan sabar hingga ada ikan yang berenang mendekat. Akhirnya, seekor ikan kecil muncul. Dengan cepat, ia menancapkan tombak bambunya ke dalam air dan dengan tepat menusuk ikan tersebut. Ikan itu masih menggeliat. Ekornya bergerak liar, ia mengambil ikan itu dari tombaknya dan membantingnya ke atas batu. Ikan itu langsung berhenti bergerak. Dengan sabar, ia kembali berdiri di atas batu, menunggu ikan berikutnya masuk ke dalam jebakannya. Tak lama kemudian, ia berhasil menangkap 4 ekor ikan seukuran telapak tangan, ada ikan mas, ikan rumput, dan 2 ekor ikan lain yang namanya tidak ia ketahui. Alayan Zong mengeluarkan 3 bilah pisau kecilnya, lalu dengan cekatan membersihkan sisik ikan, membuang isi perutnya, dan mencuci bersih di air sungai. Dari bungkusan perbekalannya, ia mengambil garam, lalu menggosokkannya ke bagian dalam dan luar ikan. Setelah itu, ia menusukkan ikan-ikan itu ke tusukan bambu. Setelah naik ke daratan, ia mengumpulkan beberapa ranting kering di kaki bukit. Di tepian sungai, ia menemukan tempat yang terlindung dari angin, lalu mengeluarkan batu api dan menyalakan ranting-ranting kering itu. Ia pun memanggang ikan di atas api. Tak butuh waktu lama, aroma harum ikan panggang mulai menyebar. Tak sabar, Alayan Zong mencicipi sepotong ikan terlebih dahulu. Rasanya luar biasa lezat, meski masih sangat panas dan ada sedikit darah yang belum matang sempurna, namun ia tidak peduli. Setelah menghabiskan ikan panggang, ia memadamkan api, mencuci muka, lalu meneguk beberapa cidukan air sungai, kemudian, ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke barat. Bab 6. Di depan terdapat sebuah jembatan kecil yang dibangun dengan batu-batu berukuran seragam, membentuk lengkungan tempat aliran sungai melewatinya. Setelah melintasi jembatan, jalan berbelok ke arah selatan, membawa Alayan Zong memasuki sebuah lembah. Di kedua sisi lembah menjulang tebing curam. Saat ia mendongak, hanya terlihat seutas langit yang sempit di antara tebing-tebing itu. Semakin jauh ia berjalan, di sisi barat terdapat jalan setapak kecil yang menuju ke dalam pegunungan. Di kaki tebing timur, ada tumpukan batu setinggi setengah badan, tampak jelas bekas susunan tangan manusia. Alayan Zong berjalan ke depan tumpukan batu itu, berdiri diam sejenak, lalu berlutut dan memberi 3 kali sujud keras. Dengan suara pelan, ia berbicara kepada tumpukan batu itu, "Ayah, Ibu, anakmu datang mengunjungi kajian. Guru telah tiada, aku tak punya keluarga lagi. Aku akan mengembara, seorang diri, semoga kalian memberkati perjalananku." Setelah itu, ia memberi 1 sujud lagi sebelum berdiri. Ternyata, disinilah orang tua kandung, Mayan Zong dimakamkan. Ia mengumpulkan beberapa batu kecil dari sekitar, lalu menambahkan ke tumpukan batu makam tersebut. Di sisi selatan, ada 1 tumpukan batu lagi, tetapi ukurannya lebih kecil. Ia juga bersujud di sana, lalu menambahkan beberapa batu kecil. Saat ia berusia 10 tahun, gurunya pernah membawanya ke tempat ini. Ia sangat mengingat jalur yang harus dilalui untuk sampai ke sini, dan lebih dari itu, ia tidak akan pernah melupakan makam orang tuanya yang berada di tengah pegunungan sunyi ini. Dulu, gurunya selalu menemani saat ia datang berziarah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia sudah terbiasa datang sendiri setiap tahunnya, bersujud dan membersihkan makam. Gurunya telah berkali-kali menceritakan kisah tentang orang tuanya. 18 tahun yang lalu, dunia sedang dalam kekacauan. Para panglima perang saling berperang memperebutkan wilayah, membuat rakyat hidup dalam penderitaan. Tidak hanya para panglima yang berperang, tetapi para perampok juga berkeliaran dan merajalela. Pada musim semi tahun itu, di lembah ini, seekor kuda putih berlari dengan cepat. Di atas punggung kuda, duduk seorang jenderal gagah berwajah putih dan bermata biru. Ia tampak tampan dan bersahaja. Di pinggangnya terikat pedang hitam sepanjang 3 kaki, meskipun ia tidak mengenakan baju zirah, aura kewibawaannya tetap terpancar. Di belakangnya, sebuah kereta kuda melaju. Selain kusir yang mengendalikan kuda, bagian dalam kereta tertutup tirai, sehingga tidak terlihat siapa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, lebih dari 10 perampok muncul dari jalan setapak kecil, berdiri di tengah jalan dan menghadang mereka. Mereka bukan sekadar merampok, melainkan langsung menyerang dengan senjata. Jenderal itu segera menyambut serangan, dan pertempuran pun dimulai. Kuda putihnya berlari melirik, kuk, sementara pedangnya berkelebat cepat, bertarung melawan para perampok. Para perampok ini sangat tangguh, sehingga dalam waktu singkat jenderal itu tidak bisa menang dengan mudah. Namun,
itu bukan karena ia tidak mampu mengalahkan mereka, melainkan karena ia tidak ingin membunuh secara sembarangan. Ia hanya berharap bisa membuat mereka mundur tanpa harus bertarung mati-matian, namun, para perampok itu tidak mau menyerah. Mereka tetap berusaha keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah satu perampok yang berwajah licik meninggalkan pertarungan, lalu dengan kejam membunuh kusir kereta kuda. Melihat hal itu, amarah sang jenderal memuncak. Ia meninggalkan pertempuran dengan yang lain dan melompat ke arah perampok yang sedang menyingkap tirai kereta kuda dengan ujung pisaunya. Begitu sampai, ia mengayunkan pedangnya dan menebas kepala perampok itu dalam satu tebasan. Dari dalam kereta terdengar suara teriakan seorang wanita. Sang jenderal tertegun sejenak, lalu dengan suara lantang ia berseru, "Istriku, jangan panik. Lindungi anak kita." Namun, seruan itu justru memberi kesempatan bagi perampok lainnya. Seorang perampok bertubuh pendek segera mengayunkan goloknya, menebas kaki belakang kuda putih sang jenderal. Kuda itu meringkik kesakitan dan roboh ke tanah. Sang jenderal pun terlempar, tetapi ia segera berguling dan bangun untuk melanjutkan pertarungan kembali. Pedang hitam sepanjang 3 kaki di tangannya berkelebat seperti angin, beradu dengan senjata para perampok. Suara dentingan logam memenuhi udara. Di sisi lain, seorang perampok bertubuh kecil dan kurus berusaha menarik tali kekang kuda penarik kereta. Ia berniat membawa kabur kereta saat sang jenderal sedang sibuk bertarung dan tidak sempat memperhatikan keadaan. Melihat hal itu, sang jenderal semakin murka. Ia mengayunkan pedangnya, menangkis serangan dari para perampok lainnya, lalu melompat ke depan dan menusukkan pedangnya ke perut perampok kurus itu. Pada saat yang sama, seorang perampok bertubuh gemuk mengayunkan tombaknya dan merobek atap kereta. Di dalamnya terlihat seorang wanita cantik berambut emas dan bermata biru, memeluk erat seorang bayi dalam dekapannya. Wanita itu kembali menjerit ketakutan saat menyaksikan kebrutalan yang terjadi di hadapannya. Melihat istri dan anaknya dalam bahaya, amarah sang jenderal semakin membara. Ia mengayunkan pedangnya dengan ganas, membunuh 3 perampok dalam satu tebasan, lalu segera berbalik untuk menyelamatkan istrinya. Namun, tepat ketika pedangnya menusuk punggung perampok bertombak, kaki kanannya terkena sabetan golok. Darah mengucur deras dari lukanya, membuat pergerakannya melambat. Para perampok yang tersisa langsung menyerbunya bersama-sama, berusaha mencincangnya hingga mati. Dalam pertempuran sengit itu, leher kuda penarik kereta juga terkena tebasan, membuatnya roboh dan tak bergerak lagi. Sang jenderal masih mampu membunuh 5 hingga 6 perampok lainnya, tetapi tubuhnya pun sudah penuh luka. Akhirnya, ia jatuh tersungkur ke tanah, kehabisan tenaga. Dari dalam kereta, wanita itu menyaksikan suaminya terluka parah. Dengan bayi dalam pelukannya, ia turun dari kereta, seakan ingin mendekati sang suami dan melihat keadaannya. Namun, pada saat itulah, seorang perampok bertubuh tinggi yang sebelumnya terluka di perut tiba-tiba bangkit dan menusukkan pedang ke punggung wanita itu. Wanita itu terjatuh dan tewas di tempat, tetapi tangannya tetap erat memeluk bayinya. Sang jenderal yang sudah tak berdaya melihatnya dengan mata terbelalak marah. Dengan sisa tenaganya, ia melemparkan pedangnya. Pedang itu menembus perut perampok bertubuh tinggi tersebut, membuatnya terhuyung sebelum akhirnya roboh dan mati. Tangisan bayi pun menggema di seluruh lembah, suaranya nyaring dan memilukan. Sang jenderal tak bisa bergerak lagi. Ia hanya bisa bersandar lemah pada roda kereta yang sudah rusak, tangan kanannya patah dan tidak bisa digerakkan, sementara tangan kirinya terukir ke arah istrinya. Ia seakan ingin meraih wanita yang ia cintai, atau mungkin anaknya. Namun, pada akhirnya, ia tidak bisa menyentuh siapapun. Saat itu, seorang pendeta Tao berjubah biru sedang menuruni jalan setapak di pegunungan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi. Ia pun menoleh ke arah suara itu dan segera melihat pemandangan yang begitu tragis dan mengerikan. Jantungnya berdebar kencang, dan ia langsung bersembunyi di balik sebongkah batu besar, mengintai dari kejauhan. Tangisan bayi yang memilukan itu membuat hatinya semakin gelisah. Setelah memastikan tidak ada pertarungan lagi, barulah ia berani melangkah keluar. Ketika sampai di lokasi kejadian, ia menunduk dan dengan hati-hati mengangkat bayi yang masih berada dalam pelukan ibunya yang telah tiada. Anehnya, begitu bayi itu berada dalam gendongannya, tangisannya langsung mereda. Seolah-olah kelelahan, ia menutup matanya dan mulai menyusu bibirnya sendiri sebelum akhirnya tertidur lagi. Pendeta Tao itu baru saja hendak berbalik pergi, namun ia melihat tangan kiri sang jenderal bergerak sedikit. Ternyata, sang jenderal masih bernyawa, meskipun hanya tinggal seutas napas. Pendeta itu segera berjongkok dan memeriksa kondisinya. Dengan gerakan yang sangat lemah, sang jenderal menggelengkan kepalanya perlahan. Tangan kirinya merogoh ke dalam dadanya dan mengeluarkan sebuah liontin giok yang tergantung di lehernya. Menggunakan tenaga terakhirnya,
ia merobek tali liontin itu dan mengulurkan tangannya ke arah bayi dalam gendongan pendeta Tao. Sang jenderal hanya sempat mengucapkan satu kalimat, "Putraku." Biksi. Lalu, kepalanya miring ke samping, dan ia menghembuskan napas terakhirnya. Pendeta Tao itu mengambil liontin giok dari tangan sang jenderal. Liontin itu berbentuk bulat, seukuran koin perak, jernih dan berkilauan dengan warna hijau zamrud. Di kedua sisinya terukir gambar seekor ikan paus yang sedang menyemburkan air dari punggungnya. Pada puncak semburan air itu, terdapat sebuah lubang kecil. Pendeta Tao menduga bahwa liontin ini adalah peninggalan berharga dari sang jenderal, sebuah tanda yang diwariskan kepada anaknya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyimpannya di dalam kantong bajunya. Setelah itu, ia memeriksa satu persatu mayat para perampok yang berserakan di tanah. Tidak ada satupun yang selamat, dengan bayi dalam gendongannya. Kemudian ia kembali ke pegunungan. Tak lama setelah itu, 7 atau 8 pendeta Tao turun dari gunung untuk mengurus jenazah. Mereka menguburkan sang jenderal dan istrinya berdampingan di bawah tebing sebelah timur. Mereka juga menguburkan kusir kereta di sisi selatan makam sang jenderal. Sedangkan para perampok, mereka dikuburkan di bawah tebing sebelah barat. Mata Alayan Zong menatap ke arah hamparan bebatuan di sisi barat lembah. Kini batu-batu itu hampir menyatu dengan permukaan jalan. Beberapa bagian bahkan sudah mulai tertutup tanah. Tetapi di beberapa tempat, tulang belulang putih masih terlihat mencuat. Ia tahu, itulah kuburan para perampok yang telah membunuh kedua orang tuanya. Setiap kali datang untuk berziarah, ia selalu menyempatkan diri untuk menatapnya dari kejauhan. Dulu, hatinya dipenuhi kebencian, namun, seiring berjalannya waktu, kebencian itu perlahan-lahan memudar. Bagaimanapun, ayahnya telah membalas dendamnya dengan tangannya sendiri. Alayan Zong memasukkan tangannya ke dalam jubah dan mengeluarkan liontin giok itu. Ia menatap pahatan ikan paus yang terpahat di atasnya. Paus itu tampak begitu hidup, tubuhnya gemuk dan indah, dengan pancuran air yang menyembur kuat dari punggungnya, seolah menunjukkan semangat dan kehidupan yang tak terbendung. Ia tidak tahu apa makna sebenarnya dari ukiran itu. Yang ia tahu, liontin ini adalah satu-satunya peninggalan yang diwariskan oleh ayahnya kepadanya. Dulu, gurunya selalu memintanya untuk mengenakan liontin itu setiap saat. Gurunya berkata bahwa orang tuanya akan selalu melindunginya, menjaga dirinya dari segala kejahatan dan mara bahaya. Sebenarnya, ia sendiri tidak tahu seperti apa rupa kedua orang tuanya. Ia hanya mendengar dari gurunya bahwa wajahnya sangat mirip dengan ayahnya. Sedangkan tentang ibunya yang cantik, ia hanya bisa mengandalkan imajinasinya. Namun, gurunya pernah mengatakan bahwa Ula Ziddo memiliki sedikit kemiripan dengan ibunya. Kerinduan terhadap orang tua yang tak pernah ia ingat, bagaimanapun juga, tidak terlalu membangkitkan kesedihan yang mendalam. Dalam benaknya, gurunya lah yang lebih pantas disebut sebagai ayah dan ibunya. Langit mulai gelap, dan ia harus segera mencari tempat untuk bermalam. Ia tahu, jika ia mengikuti jalan setapak ke arah barat dan mendaki gunung, ia akan menemukan kuil Tao tempat gurunya pernah tinggal. Gurunya pernah membawanya ke sana beberapa kali, meskipun kini tempat itu sudah runtuh dan tidak layak huni. Namun ia yakin masih bisa menemukan tempat yang cukup untuk berlindung dari angin malam. Maka, setelah memberi penghormatan terakhir kepada makam orang tuanya, ia berbalik dan mulai mendaki gunung. Bersambung